Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta hari ini 24 Maret 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Puskesmas Cakung membuka posko layanan kesehatan di Kompleks Jakarta Garden City, Jakarta Timur. Keberadaan layanan kesehatan ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta atas permasalahan yang timbul dari fasilitas RDF Plan Rorotan. Warga yang terdampak bisa memeriksakan kesehatan dan mendapatkan edukasi kesehatan di posko tanpa dipungut biaya. Informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi kebutuhan daging sapi masyarakat. Saat ini, kebutuhan daging sapi di Jakarta mencapai 73.100 ton per tahunnya atau sekitar 200 ton per hari. Kemudian informasi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk warga Jakarta khususnya yang berencana akan mudik lebaran. Sebelum mudik, warga diminta untuk menginformasikan kepada tetangga atau pengurus keamanan lingkungan. Warga Jakarta juga diminta mematikan aliran listrik guna meminimalisir potensi kebakaran. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah jumlah penerima Kartu Lansia Jakarta atau KLJ pada tahun 2025. Penambahan Kartu Lansia Jakarta ini diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara buka puasa di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Cengkareng, Jakarta Barat. Pramono menegaskan jumlah penerima Kartu Lansia Jakarta akan meningkat dari 135.000 pada tahun 2024 menjadi 171.000 pada 2025. Hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar sudah dibagi 707.622. Mudah-mudahan minggu depan hal yang berkaitan dengan kartu lansia bisa kita bagikan. Jadi minggu depan, mudah-mudahan hari Selasa seperti saya komunikasi dengan Kepala Dinas Sosial sudah bisa diluncurkan hal yang berkaitan dengan kartu lansia. Nantinya para penerima Kartu Lansia Jakarta akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan yang dicairkan setiap 3 bulan sekali. Dengan penambahan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengosongkan fasilitas RDF Plan Rorotan Jakarta Utara dari ratusan ton bahan baku sampah serta produk yang telah diolah. Langkah pengosongan fasilitas pengolahan sampah RDF Plan Rorotan ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penyelesaian permasalahan bau yang berdampak ke masyarakat sekitar. Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Agung Pujowinarko mengatakan, sebanyak 800 ton bahan baku sampah lama di bunker penampungan dan 600 ton RDF diangkut keluar dari fasilitas pengolahan sampah ini. Terkait dengan pengosongan sampah yang ada di bunker RDF, kemudian kita juga ada pengosongan produk RDF-nya juga di gudang produk. Ini kami keluarkan memang dalam rangka untuk menindaklanjuti kemarin arahan Pak Gubernur untuk mengosongkan sampah lama ya, karena tanggapnya udah cukup lama, sekitar mungkin kurang lebih 30 hari sehingga terdekomposisi secara alami yang bisa menimbulkan bau. Usai pengosongan, fasilitas pengolahan sampah di rorotan ini akan menjalani perbaikan sistem, sehingga saat dioperasikan kembali usai lebaran nanti, bisa mengurangi dampak yang timbul bagi masyarakat sekitar. Tim Berita Jakarta melaporkan.
Segmen Info Jakarta kali ini kami hadirkan Bang Jaki yang akan buka-bukaan fasilitas di Rumah Susun Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rumah susun ini ditawarkan untuk warga Jakarta, khususnya mereka yang terdampak banjir agar bisa mendapatkan hunian lebih baik. Apa saja fasilitasnya? Bang Jaki akan memberikan informasinya untuk Anda. Duh bang, setiap musim hujan begini rumah gue udah kayak kapal bocor dah. Air masuk mulu bang. Ya mau gimana no? Tapi nih Pemprov DKI udah nawarin solusi nih buat pindah ke Rusun Jagakarsa no. Ah yang bener bang, emang udah bisa ditinggalin nih rusunnya? Udah lah no, kemarin nih Wakil Gubernur Rano Karno udah ngecek secara langsung tuh buat ngeliat fasilitasnya. Emang fasilitasnya apaan aja bang? Banyak no, pokoknya lengkap deh. Ada sarana olahraga, tempat ibadah, ruang usaha, klinik, PAUD, bahkan nih no, ada perpustakaannya juga. Jadi nih, nggak cuma tempat tinggal no, tapi bisa ningkatin taraf hidup juga no. Wah lengkap juga ya bang. Tapi gimana tuh bang bayarnya? Mahal kagak bang? Nih buat sewanya paling murah cuma 865.000 no per bulan. Listrik sama air lo bayar sendiri dah tuh pakai token. Jadi nih ya pengeluaran bisa dikontrol no. Wah boleh juga tuh bang. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat prakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Selasa 25 Maret 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.